Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi berbasis web Aksara. Sebelumnya Anda mempelajari modul tentang pengenalan aplikasi Aksara. Selanjutnya dalam modul ini akan dibahas mengenai penggunaan aplikasi Aksara untuk editor. Setelah Anda mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk menggunakan aplikasi Aksara sebagai editor. Perkenalkan, ini Andi. Andi adalah salah satu editor yang ada di Sekretariat PPRK Bappenas. Mari kita ikuti perjalanan Andi dalam menjalankan fungsinya. Halo, perkenalkan saya Andi. Saya adalah salah satu editor Aksara. Sebenarnya, apakah yang dimaksud editor itu? Editor merupakan expert teknis, sektoral, dan sekretariat PPRK. Fungsi utama dari editor dalam aplikasi Aksara adalah melakukan kontrol kualitas data sesuai dengan kaidah-kaidah sektor masing-masing, dan memberikan informasi dan bantuan atau helpdesk untuk hal-hal teknis sektoral terkait dengan penggunaan Aksara. Setelah kita mengetahui fungsi utama dari editor, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail cara melakukan fungsi editor pada aplikasi Aksara. Berikut ini penjelasannya. Fungsi pertama dari editor adalah melakukan kontrol kualitas data sesuai dengan kaidah-kaidah sektor masing-masing. Berikut ini tutorialnya. Pertama, pastikan komputer Anda terhubung dengan internet. Kemudian, buka browser dan masuk ke alamat pprk.bappenas.go.id/aksara. Silakan melakukan login dengan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Tampilan ini adalah halaman dashboard dari editor yang terdiri dari menu admin, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan support chat. Kemudian pada bagian tengah dashboard ini terdapat informasi penting lainnya mengenai emisi dan aksi mitigasi. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan kontrol kualitas data yang sudah dilaporkan oleh kontributor teknis? Untuk mengetahui data yang sudah diinput oleh kontributor teknis, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, dapat dilihat pada notifikasi di sini. Apabila kontributor teknis sudah selesai menginput data, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan pemberitahuan pada notifikasi di sini. Kemudian, klik notifikasinya dan akan muncul daftar aksi yang sudah diinput oleh kontributor teknis. Kemudian, pilih salah satu. Ini adalah tampilan aksi mitigasi yang telah diinput oleh kontributor teknis. Hal yang perlu diperhatikan adalah status pelaporan. Ada 4 kategori status pelaporan, yaitu dilaporkan, perlu direvisi, disetujui, dan final. Aksi mitigasi yang akan diperiksa adalah aksi mitigasi dengan status dilaporkan. Kemudian, detail kegiatan mitigasi. Detail kegiatan mitigasi berisi data kegiatan mitigasi yang sudah diinput oleh kontributor teknis. Tugas editor adalah memeriksa dan memastikan bahwa keseluruhan data yang tersedia seluruhnya sudah benar dan lengkap. Apabila terdapat data yang belum lengkap, maka diperlukan revisi data. Klik tombol revisi pada bagian atas atau bagian bawah ini. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat kolom-kolom kosong untuk mengisi catatan-catatan revisi yang perlu diperbaiki oleh kontributor teknis. Sebagai contoh, revisi pada bagian informasi teknis kegiatan, pembangunan energi terbarukan on-grid. Maka, pilih pembangunan energi terbarukan on-grid di sini, kemudian saya ke bagian daya terpasang di sini. Pada kolom ini, saya akan memberikan catatan revisi, misalnya, daya yang Anda masukkan terlalu kecil. Selain di kolom ini, kita juga bisa memberikan tambahan revisi pada kolom catatan di bawah sini. Jika sudah, kemudian klik tombol revisi. Setelah melakukan revisi, maka status pelaporan akan berubah dari yang sebelumnya dilaporkan menjadi perlu direvisi. Kemudian, selain tombol revisi, terdapat 4 tombol lainnya yang dapat kita gunakan. Yang pertama, tombol edit. Tombol edit berfungsi untuk melakukan perubahan langsung pada data kegiatan mitigasi yang telah diinput oleh kontributor teknis. Jadi, sebagai editor, Anda dapat langsung memperbaiki apabila ditemukan data yang salah. Kemudian, yang kedua adalah tombol validasi. Tombol validasi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan berdasarkan rentang data yang sudah ditentukan. Kemudian, tombol setujui.
Tombol setujui berfungsi untuk menyetujui atau menyatakan bahwa data yang telah diinput atau yang telah direvisi oleh kontributor teknis sudah benar dan tidak perlu ada yang direvisi lagi. Ketika kita klik tombol setuju, maka status pelaporan akan berubah menjadi disetujui. Kemudian, tombol hapus. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus atau membatalkan kegiatan mitigasi. Ini adalah cara pertama untuk mengetahui data yang sudah diinput oleh kontributor teknis dan melakukan kontrol kualitas data. Kemudian, kita akan mencoba cara kedua untuk mengetahui data yang sudah diinput oleh kontributor teknis dan melakukan kontrol kualitas data. Kembali ke dashboard terlebih dahulu, kemudian menuju ke menu pemantauan dan pilih menu daftar aksi mitigasi. Langsung ke bagian daftar aksi mitigasi, dan di sini kita bisa menggunakan filter aksi mitigasi. Kita akan filter datanya. Yang pertama adalah pilih status dilaporkan. Kemudian pilih bidang yang sesuai. Sebagai contoh, saya pilih energi di sini. Kemudian kita pilih tahun 2020 dan 2019. Kemudian kita klik filter. Tampilan ini adalah data aksi mitigasi yang sudah berhasil kita filter. Kemudian, untuk melakukan pengecekan data, kita bisa pilih salah satu nama kegiatan mitigasi di sini. Kemudian, akan muncul tampilan yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada cara yang pertama. Selain mengklik pada nama kegiatan, kita juga bisa memanfaatkan menu pintasan di sini. Pintasan pertama yang dapat kita gunakan di sini adalah pintasan detail teknis yang ditandai dengan icon mata. Pintasan detail teknis ini dapat kita gunakan untuk melihat detail dari kegiatan aksi mitigasi. Jadi, jika ingin melihat detail aksi mitigasi, bisa mengklik nama kegiatan atau menggunakan menu pintasan di sini. Selain itu, jika kita ingin melakukan edit, maka kita bisa mengklik icon edit pada pintasan di sini. Begitu juga, jika ingin melakukan revisi, maka kita juga bisa mengklik icon revisi yang ada di sini. Selain itu, kita juga bisa menyetujui kegiatan aksi mitigasi dengan mengklik icon setujui di sini. Selain menggunakan icon setujui di pintasan ini, ketika kita ingin menyetujui kegiatan aksi mitigasi dengan jumlah lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan tombol setujui kegiatan terpilih di sini. Caranya adalah kita pilih terlebih dahulu kegiatan yang ingin kita setujui di sini. Misalkan, saya pilih kegiatan pembangunan energi baru terbarukan di wilayah Slamet Utara, Serayu Tengah, Ungaran Telomoyo, dan Slamet Selatan. Sebelum kita lanjut, kita harus telah memastikan bahwa kegiatan yang kita pilih ini datanya sudah benar dan tidak ada yang perlu direvisi. Kemudian, saya klik tombol setujui kegiatan terpilih. Akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin menyetujui kegiatan mitigasi berikut. Kemudian kita klik setujui. Maka data yang kita pilih tadi sudah berstatus disetujui. Setelah kita memeriksa dan merevisi semua data aksi pembangunan rendah karbon yang telah diinput oleh koordinator teknis, bagaimana cara mengunduh data aksi pembangunan rendah karbon yang sudah dilaporkan? Untuk mengunduh aksi pembangunan rendah karbon yang sudah dilaporkan, kita bisa ke menu evaluasi. Kemudian, pilih unduh file Excel. Kemudian, isi data yang diperlukan di sini. Misalkan, tipe kegiatan kita pilih aksi daerah. Lalu provinsi, misalnya Bali. Kemudian tahunnya kita pilih misalkan 2016, 2017, dan 2018. Kemudian, statusnya kita pilih semua di sini. Untuk bidang mitigasinya, sebagai contoh, saya pilih bidang energi. Kemudian, sub bidang mitigasinya saya pilih semua. Kemudian, kategorinya juga saya pilih semua. Lalu ada dua pilihan di sini. Kalau kita pilih submit, maka data yang sudah kita pilih ini akan tampil di dashboard kita. Sedangkan, kalau kita pilih save as XLS, maka data akan terdownload dengan format Excel. Setelah saya menjelaskan tugas pertama dari editor, yaitu melakukan kontrol kualitas data, tugas editor selanjutnya adalah memberikan informasi dan bantuan atau helpdesk untuk hal-hal teknik sektoral terkait dengan penggunaan Aksara. Berikut ini tutorialnya.
Untuk memberikan informasi dan bantuan atau helpdesk untuk hal-hal teknis sektoral terkait dengan penggunaan Aksara, dapat kita lakukan dengan cara menjawab atau membalas chat atau pertanyaan yang masuk ke editor. Caranya adalah kita masuk ke halaman www.twak.to. Kemudian, kita pilih menu login di sini. Lalu, kita login dengan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Ini adalah tampilan dashboard waktu setelah kita berhasil login. Kemudian, kita lihat menu incoming di sini. Jika ada pesan masuk dan belum dibalas, maka akan muncul di menu incoming ini dan kita harus sesegera mungkin untuk membalasnya. Selain melalui komputer, aplikasi Twaktu ini juga dapat diinstal pada Android OS dan iOS untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita selaku editor. Demikian penjelasan terkait cara melakukan tugas-tugas editor pada aplikasi Aksara. Terima kasih sudah menyaksikan modul ini sampai selesai. Selamat bertugas. Terima kasih.